Jadi ini pertanyaan untuk mencari pernyataan yang benar lagi dari nomor 16 OSK 2024. Soalnya simple, jadi hukum gravitasi Newton berimplikasi apa gitu. Jadi ada 5 pernyataan, mana saja pernyataan yang benar dari sini. Nah, hukum gravitasi Newton itu sendiri cukup mudah dihafalkan, itu apabila dirumuskan menjadi seperti ini. Apabila dirumuskan adalah ini, yaitu G M besar kali M kecil per R kuadrat. Sebenarnya tidak harus M besar M kecil ya, bisa saja M1, M2 sama saja. Intinya adalah massa dua benda yang berinteraksi secara gravitasi. Nah, hukum gravitasi Newton ini, gaya gravitasi ini bisa diingat dalam kepala, itu berarti mengindikasikan bahwa hukum ketiga Kepler itu juga berlaku. Dan sebenarnya dengan mengetahui itu, maka bisa langsung kita nilai gitu ya pernyataan-pernyataan ini, karena kelihatannya banyak dari pernyataan ini yang berkaitan dengan si hukum Kepler sebenarnya. Nah, tapi di sini aku bakal lebih jelaskan dari mana sebenarnya hubungan antara gravitasi Newton dengan hukum Kepler. Jadi apabila ini aku gambarkan sebuah orbit melingkar dengan orbit lingkarannya berjari-jari R, lalu di sini aku gambarkan kecepatan yang tegak lurus pada R ke atas gitu. Lalu untuk satu gerak lingkar ini kita ketahui sebuah periode. Periodenya adalah 2pi per omega. Dengan omega ini adalah kecepatan sudut. Ini akan masuk akal apabila kita memikirkan 2pi ini adalah dalam radian, lalu omega adalah dalam radian per sekon. Nah, hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linear V yang kita gambarkan tadi, itu adalah ini, yaitu omega sama dengan V per R. Maka apabila kita ganti omega dalam rumus sebelumnya menjadi V per R, nanti dihasilkan seperti ini. Aku tukar juga V dengan T-nya di ruas kiri menjadi V sama dengan 2pi R per T. Berbekal dengan itu, suatu orbit yang melingkar dengan stabil itu juga berlaku seperti ini, yaitu gaya gravitasinya akan sama dengan gaya sentripetalnya. Yaitu mereka sama-sama gaya yang menarik ke dalam dari si benda yang mengorbit melingkar ini. Jadi gaya gravitasi kita bisa tulis sebagai G M besar M kecil per R kuadrat, sementara gaya sentripetalnya adalah M V kuadrat per R, dengan V kuadrat per N ini adalah percepatan sentripetal namanya. Ini bisa kita coret M kecilnya di sini, lalu R-nya juga yang kanan akan hilang, sementara yang kiri tinggal pangkat 1. Kemudian dari sini kita bisa memasukkan suku V. Suku V yang kita dapatkan dari gerak melingkar tadi, yaitu 2pi R per periode. Kita tuliskan di sini, langsung aku kuadratkan, jadi 2pi R menjadi 4pi kuadrat R kuadrat, dan T periode menjadi T kuadrat. Dengan begitu aku bisa pindahkan R yang kiri ini ke atas kanan gitu, menjadi R pangkat 3 per T kuadrat. Dan pi kuadratnya aku pindah ke kiri bawah menjadi Gm per 4pi kuadrat. Dan ini tidak lain kita ketahui merupakan hukum ketiga Kepler itu sendiri. Maka dari itu sebenarnya hukum gravitasi Newton apabila berlaku, maka secara langsung juga berarti bahwa hukum ketiga Kepler juga berlaku. Dan untuk melihat pernyataan-pernyataan di sini kebanyakan membahas tentang periode gitu ya, periode revolusi. Berarti si T-nya pada persamaan ini, berarti kita bisa arrange persamaannya untuk mendapatkan T akan menjadi seperti ini, yaitu jadi akar 4pi kuadrat kali R pangkat 3 per Gm. Ini mudah saja seharusnya. Maka sekarang kita bisa menilai gitu ya pernyataan-pernyataan ini. Pernyataan pertama, periode revolusi sebuah planet sebanding dengan hasil bagi massa dengan pangkat jarak rata dari matahari. Jadi massa ini adalah massa planetnya gitu. Sedangkan kalau dalam hukum ketiga Kepler ini, yang tadi kita dapatkan, massa ini sebenarnya M besar ini merujuk pada massa pusat orbitnya. Karena dalam pernyataan ini adalah orbit planet mengelilingi matahari, berarti M besar di sini merujuk pada massa mataharinya, bukan massa planetnya gitu. Jadi pernyataan yang satu ini adalah salah, gitu ya. Sedangkan yang kedua, ini periode revolusi sebuah planet tidak bergantung pada masanya. Nah, ini benar. Jadi di sini dia bergantung pada massa mataharinya atau massa pusat orbitnya.
tidak pada masa planetnya. Gitu. Oke, kita lanjut yang ketiga, seluruh planet harus berevolusi mengelilingi matahari berlawanan dengan arah jarum jam dilihat dari kutub utara langit. Ini sebenarnya tidak harus gitu ya. Jadi gerak orbit mengelilingi matahari gitu misalkan itu tidak harus dalam lintasan yang searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Itu sebenarnya hanya konvensi kita saja dalam menggambar dan menentukan di mana kutub utaranya. Yang kita gunakan sekarang memang apabila kita lihat dari kutub utara, maka gerak orbitnya biasanya digambarkan berlawanan arah jarum jam. Sedangkan kalau dilihat dari kutub selatan tata surya, maka geraknya akan menjadi searah jarum jam. Tapi itu hanya konvensi, tidak sifat alami tata surya gitu ya. Kita menggambarkan agar mudah kita cerna sendiri. Jadi pernyataan yang ketiga ini bisa dibilang tidak tepat. Untuk yang pernyataan keempat, seluruh objek tata surya secara gravitasi mempengaruhi satu sama lain, dan ini sebenarnya bisa dibilang paling jelas gitu ya, karena dari rumus hukum gravitasinya sendiri itu bergantung pada kedua massa gitu, massa 1, massa 2. Maka semua objek di tata surya itu pasti mempengaruhi, sekecil apapun itu. Memang kondisi nyatanya massa matahari itu sangat besar sehingga dia dominan gitu ya daripada massa-massa planet lain atau objek lain di tata surya. Tetapi pada kenyataannya juga antara planet satu dengan planet lain itu juga saling mempengaruhi secara gravitasi karena ini tadi eh, mereka memiliki gaya gravitasi di antaranya. Jadi pernyataan ini benar. Lalu yang terakhir, periode revolusi sebuah planet satu akan sama dengan periode rotasinya. Dan ini simpelnya tidak harus gitu ya. Periode revolusi suatu planet itu akan lebih bergantung pada seberapa jauh dia mengorbit dan juga massa benda yang diorbitnya. Sedangkan kalau rotasi planet itu sendiri ada faktor lain yang mempengaruhi, seperti tarikan pasang surut bulan atau komponen penyusun massa itu begitu ya. Apabila dia gas, biasanya dia lebih cepat berputar seperti planet-planet besar gitu, Jupiter, Saturnus gitu. Apabila dia adalah planet batuan seperti Bumi atau Venus gitu kan, dia sifatnya berotasi lebih pelan kayak gitu. Jadi periode revolusi tidak harus sama dengan periode rotasi gitu. Maka kesimpulannya, kita dapatkan jawabannya pernyataan yang benar adalah yang kedua dan keempat.